Halo, gue Teddy, berjumpa lagi bareng gue. Dan hari ini gue mau cerita tentang kerja WFH. Hari ini gue ada di kantor toko kripto. Lumayan ya, bagus ya. Jadi lagi di rooftop dan gue lagi sendiri. Gue mau cerita soal WFH nih. Mungkin di satu sisi orang-orang bakal senang dengan kehidupan WFH ya, karena WFH itu bikin semua jadi mudah. Kalau kita kerja jam 7, ya kita bangun jam 6.50 lah ya. Kita udah bangun, cuci muka, langsung kita meeting atau kita kerja lewat Google Meet dan Zoom misalnya, seperti itu. Atau kerja kita jadi lebih cepat, lebih fleksibel, dan ya kita bisa kerja dari mana aja sambil liburan. Maunya sih begitu. Nah, cuma buat gua ada beberapa hal yang sebenarnya jadi masalah ketika kita WFH. Masalahnya itu diantaranya ya, kalau lu tipikal orang yang introvert, dan ya orang introvert juga butuh teman gitu ya, lu bakal kesusahan soal itu karena lingkungannya itu masih online semuanya. Orang-orangnya juga mungkin ada di Sabang, ada yang di Merauke, ada yang di mana. Nah itu untuk ketemu itu juga susah. Jadi kalau kalian mau open connection with your your friend employee gitu, itu agak sulit. Terus kalau ya kita makhluk sosial ya, kita memang tidak bisa memungkiri kita makhluk sosial, bukan makhluk media sosial. Jadi kita tetap membutuhkan interaksi dengan orang lain. Nah, jadi ya ada kekurangan, ada kelebihannya lah. Dan burnout biasanya sih, karena kerjaan yang harusnya misalnya kalau di kantor itu hanya 8 jam, harus dibawa keluar, let's say. Jadinya mungkin bisa 24 jam. Bahkan bisa diganggu kalau tidur, itu bisa aja. Ya kan namanya juga WFH ya. Kalau nggak WFH kan lu kerjaan cukup di kantor aja. Tapi ya itulah proses belajar, proses dapetin cuan selain dari investasi gitu, dari kerjaan lah. Ini gue udah setahun WFH, dan gue cukup mengalami banyak hal gitu ya. Di antaranya, gue yakin lu juga pasti bakal merasakan hal yang sama, di mana lu ngerasa lonely gitu, lu ngerasa sendiri, ngerasa kayak kurang ada temen gitu. Nah, itu juga yang mungkin dirasakan sama kalian ya. Mungkin ada nggak sih sepintas, 2 pintas ya, kecuali kalau kayak orangnya extrovert ya, temennya banyak, mungkin itu oke. Cuma gue secara pribadi gue setuju juga. Gimana ya, setuju nggak setuju ya? Gue setuju juga WFO karena enak. Lo budget untuk kosan, untuk transport, untuk bensin, makan itu kan jadi hilang gitu. Paling ya lo tinggal masak di rumah sendiri, atau ada yang masakin di rumah, ada bibi, ada mama misalnya ya, atau ada siapapun lah itu ya. Enak gitu. Dan budget yang untuk tadi itu bisa di cover buat jalan-jalan, buat investasi, buat beli barang-barang yang kalian suka, self reward dan sebagainya. Cuma ya sekali lagi kita makhluk sosial gitu, kita masih membutuhkan orang lain ya kan, untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi. Mungkin kalau kalian yang punya istri ya atau kalian udah berkeluarga itu masih santai, tapi kalau buat orang-orang yang masih anak muda, masih jiwa rebels nih, suka jalan-jalan itu agak susah. Makanya mungkin diimbanginya WFH itu dengan cara ikut volunteering yang kalian suka, bidang yang kalian suka, atau ikut musik, konser gitu, kalian cari teman di sana, cari cewek maksudnya. Atau ya cari-cari kegiatan sosial lah ya di luar, mungkin bisa. Tapi ya itu yang gue bilang, mungkin kalian bakal ngerasa, enak banget nih orang bisa WFH, gue harus ke kantor nih, ngerabas macet tiap hari. Tenang, semua itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kalian belum ngerasain kan sakit di sini, di leher, di pinggang, karena kebanyakan duduk depan layar gitu. Dan posisi layar tuh kadang di bawah, sementara pala kita tuh di sini ya. Jadi kita harus gini nih. Nah ini sakit nih men. Harus banyak-banyak diurut. Jadi ada lah kekurangan, kelebihan, semuanya ada. Jadi ya kita harus bisa sama-sama memahami lah. Kita jangan mengcomparison satu dengan yang lainnya, tapi kita lihat dari ya sisi positifnya juga gitu. Kalau kalian yang WFO itu juga enak, kalian bisa interaksi dengan orang lain, mungkin bisa menikmati pemandangan, bisa nongkrong gitu.
Oke, itu aja yang mau gue sampein hari ini. It's a time to talk dari gue. Dan thank you banget yang udah nonton video ini. Bye-bye.